welcome back to CBC, Cendekia Broadcasting Club. Jadi, pada episode Squadcast kali ini, aku, Aurel, sebagai moderator sekaligus memandu podcast pada kali ini, bakal mengisi podcast pada kali ini dengan tema All About IC dan SMPDB. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang keren-keren banget. Tamu-tamu? Berarti nggak cuma satu doang dong, Kak? Bener banget, jadi kita kali ini kedatangan 4 tamu sekaligus yang kece badai. Teman-teman semua pasti udah pada penasaran kan siapa aja? Oke, langsung aja check it out. Hai, selamat datang semuanya. Hai. Gimana nih kabar kalian selama abis menjalani 1 semester kemarin? Senang kah, sedih kah, atau gimana? Campur aduk sih. Campur aduk ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kan teman-teman semua pada belum kenal ya siapa aja nih yang tamu-tamu kita. Boleh dong perkenalan diri dulu dari yang paling ujung sana. Nama aku Muhammad Fairuz Fali Fasyalubis dari kelas 10-6, asal dari Medan, sekolah asal dari Pesantren Modern Al Barokah Simalungun di Sumatera Utara. Hai semuanya, nama aku Muhammad Lutfi Alafani. Aku asal dari 10-3, asal sekolah dari Al-Azhar Syarif Islamic Boarding School, Sumatera Utara. Oke, halo semuanya, aku Ilma Adila dari kelas 10-6. Asal sekolahku dari SMP Negeri 2 Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo semuanya, aku Arifah Hanan, aku dari kelas 10-7, asal sekolah dulu dari MTSN 1 Kota Malang, Jawa Timur. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal. Jadi kita punya tamu tadi Reva, Ilma, Lutfi, dan Fairuz. Oke, jadi teman-teman semua nih, boleh nggak aku nanya-nanya tentang IC ke kalian? Boleh banget. Boleh banget. Oke, jadi aku mau nanya nih, aku penasaran banget. Kalian tahu IC itu dari mana sih? Kalau aku tahu IC itu dari kakak kelas aku dulu. Jadi waktu kelas 7 itu emang udah ada kakak kelas yang kelas 9 itu tuh dia daftar IC dan alhamdulillah keterima. Jadi sejak saat itu kayak guru-guru itu kayak udah mulai kelas 7 itu udah mempromosikan si IC, ada IC Serpong gitu. Jadi akhirnya waktu kelas 9 aku join deh. Oh, berarti Reva nggak sendiri dong yang daftar IC, banyak temen yang lain ikut? Benar-benar. Aku dulu dari sekolah sendiri tuh udah ada seleksi gitu. Jadi sekitar ada 20 peminat dari sekolah aku. Tapi karena yang bisa daftar itu cuma 10 orang doang, akhirnya kayak di ranking gitu dari sekolah sendiri. Terus abis di ranking itu 10 besar itu baru bisa daftar IC. Di IC baru tes lagi dan yang keterima 3 orang dari sekolah aku sendiri. 3 orang. Lumayan ya? Lumayan. Oke, kalau Ilma gimana nih? Karena aku dari SMP Negeri ya, jadi kayak aku nggak punya kakak kelas atau guru-guru pun kayak kurang informasinya dari sekolah tentang IC. Jadi aku tahu IC itu dari orang tua aku sendiri, dari ibu aku, sama aku juga kebetulan kayak sering scrolling gitu di sosmed, kayak kepo lah gitu sekolah terbaik kira-kira kemana nih lanjutnya. Jadi ya bisa dibilang aku tahu IC itu mandiri dari aku sendiri. Berarti bisa dibilang Ilma tuh pelopor ya dari SMP sendiri untuk masuk ke IC. Ya kebetulan dari sekolahku baru kali ini ada yang masuk ke IC. Alhamdulillah. Keren banget. Kalau Lutfi gimana nih? Kalau aku sendiri karena aku dari pesantren juga, jadi dan aku juga angkatan pertama, jadi itu kan kurang bisa akses internet dan lain sebagainya. Jadi aku kurang bisa akses apa sih SMA yang cocok buat aku gitu. Nah, alhamdulillahnya aku juga punya wali kelas yang ramah, jadi bisa ngasih tahu aku cocoknya masuk SMA mana, dan beliau merekomendasikan Manisan Cendekia Serpong. Oke. Tapi banyak nggak teman-teman Lutfi lain juga ikut? Kalau yang daftar itu ada 3 orang, tapi yang lulus cuma aku. Oh, sayang sekali ya. Kalau Fairuz gimana nih? Kalau aku sendiri, kebetulan aku juga dari pesantren juga kan sama kayak Lutfi. Jadi aku juga tidak tahu tentang sekolah-sekolah yang baik dari internet gitu. Akhirnya orang tua aku yang mencarikan sekolah-sekolah yang kira-kira yang terbaik di Indonesia nih. Ternyata muncullah nomor 1 dari LTMPT itu sekolah Mantinsan Cendekia Serpong ini gitu. Dan akhirnya aku daftar bersama dengan sepupu aku. Wah. Iya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman semua akhirnya bisa berdiri dan menjadi murid Mantinsan Cendekia Serpong. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, setelah tahu nih,
kan Indonesia Cerdas Serpong sekolah terbaik, pastinya teman-teman semua punya persiapan tersendiri kan? Persiapan mungkin lebih ekstra untuk masuk Manice. Apa sih persiapan kalian nih sebelum masuk tes? Boleh dari Virus? Oke. Untuk persiapan sendiri sebenarnya waktu itu kita kan bulan Februari ya, waktu tes itu. Sebenarnya aku masih belum banyak banget persiapan karena aku juga di pesantren. Aku juga waktu ingin ujian itu susah gitu, soalnya susah juga untuk minjem lab komputer gitu. Nah jadi akhirnya aku pulang ke rumah untuk tes IC. Untuk persiapan sendiri kebetulan aku persiapannya dari rumah juga ada, dari sekolah juga ada. Dari waktu pesantren aku juga sempat belajar. Cuma hanya sedikit sepertinya, soalnya sebenarnya kurang yakin gitu bakal masuk ke sini, nggak yakin juga, kurang pede gitu. Aku juga udah daftar sekolah yang lain, ada juga aku udah daftar juga udah bayar supaya cadangan gitu kalau misalnya aku nggak lulus IC gitu. Rupanya tahunya kehendak Allah, qadarullah, aku masuk di IC ini. Alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat dan didengar-dengar dari cerita Virus tadi nih, kira-kira kalau dipresentasiin berapa persen sih keyakinan Virus bisa masuk IC? Sejujurnya hanya 25%. Waduh. Kecil ya. Alhamdulillah masuk IC ya. Alhamdulillah. Kalau Lutfi gimana? Kalau aku sendiri kan sama juga pesantren. Nah jadi susahnya itu tadi komunikasi. Jujur pertama direkomendasiin Manice ini aku juga pernah yakin kayak di Serpong kayak kan jauh juga ya. Jauh banget. Dan awalnya pun sebenarnya aku udah pernah daftar di salah satu beasiswa di luar negeri. Nih cuman dengan beberapa keputusan akhirnya ya keluarga juga kurang merestui gitu. Jadinya endingnya pas gitu lagi ke Jakarta, pas buat tes yang beasiswa luar negeri itu sempat singgah ke Manice, dan pas lihat-lihat yaudah oke lah gitu menerima IC. Dan pas di bulan Februarinya beberapa hari sebelum tes gitu balik ke rumah buat persiapan tes. Oh, berarti yang beasiswa di sana juga keterima ya? Enggak sih. Oke. Keren banget, menginspirasi. Kalau Ilma gimana? Kalau aku ini termasuk yang sangat-sangat kurang persiapan karena jadi sejujurnya aku kan daftar dua sekolah nih. Iya. Nah cuman di IC aku daftar jurusan IPS, sedangkan di sekolah lain aku daftar jurusan IPA. Oh. Dan di situ waktu itu posisinya aku kayak pengen aku malah lebih mempersiapkan IPA gitu loh. Oh iya, Jadi, paham. ternyata karena itu tes duluan, sekolah saya tes duluan, kayak ya udah ternyata dapat kabar buruk dari sekolah itu gak keterima, jadi aku makin down gitu, nggak ada motivasi buat belajar, nggak ya udahlah pasrah di sana aja, nggak keterima lagi di sini gitu. Jadi ya belajar secukupnya aja, nggak yang sampai begadang gitu, nggak tidur, nggak. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terakhir nih, kalau Reva gimana? Kalau aku sendiri kayak aku dulu ikut bimbel online gitu. Oh, buat kayak persiapan masuk sini. Soalnya juga sebenarnya dulunya aku nggak mau ke IC kan. Terus kayak awal-awal Januari itu akhirnya kayak dibalikan hatinya. Terus akhirnya kayak langsung ini gimana nih, belum persiapan apa-apa. Jadi di sebelumnya itu udah persiapan penuh buat sekolah yang satu ini. Ternyata gak jadi deh. Akhirnya aku ke IC, persiapannya yaitu aku langsung ikut bimbel online itu juga sampai kan di bimbel online itu biasanya ada kayak latihan-latihan soal gitu. Kadang kayak zoom di sekolah itu juga kadang sambil disambi juga sih. Soalnya kalau misalnya kayak zoom yang pelajarannya buat dites kan ada beberapa yang nggak semua pelajaran kan dites kan. Iya. Jadi untuk beberapa zoom itu kadang aku kayak ya udah sambil belajar masuk IC aja gitu. Jadi akhirnya untungnya dari bimbel itu juga aku juga kayak merasa lebih persiapannya lebih gitu loh. Jadi akhirnya waktu tes itu juga lebih mudah sih gitu. Oke, siap. Kalau dari persiapannya sendiri nih, teman-teman semua lebih nyiapin mapel apa sih? Satu mapel apa nih yang paling banyak disiapin untuk tes masuk? Matematika. Iya, aku dulu sampai les sih, sampai les matematika itu kayak hampir tiap hari les matematika. Soalnya kayak kalau yang lain kan masih bisa dipelajari, dibaca-baca. Tapi kalau matematika ini bener-bener kayak bad banget gitu kalau waktu di SMP gitu. Jadi kayak ya udahlah fokusnya di matematika kalau aku. Oke.
Aku sekali lagi karena aku dari SMP negeri, jadi aku takut ketinggalan di yang Arab agama gitu. Jadi aku fokus ke situ sih, ke bahasa Arab, pelajaran agamanya gitu. Oh, oke. Kalau aku ya MTK sih matematika. Soalnya kan kalau misalnya matematika itu kan kayak nggak bisa pakai nalar ya. Kalau bisa pun kadang nggak nyampe gitu. Pada akhirnya kayak ya udah deh lihat cari-cari di YouTube video-video soal MTK gitu terus kayak kerjain gitu. Kalau aku matematika juga, karena memang kan matematika ya menurut aku pelajaran yang sangat sulit, Alhamdulillah, sangat sulit. Karena dari aku juga sekolah pesantren, jadi untuk pelajaran kayak agama, bahasa tuh masih bisa, alhamdulillah. Tapi waktu matematika itu kan, waduh, dengar ada tes matematika pasti ada kan, langsung itu harus belajar giat. Tuh. Tapi akhirnya tes juga. Alhamdulillah sedikit yang nyampe. Alhamdulillah sedikit membantu ya. Sedikit membantu. Waduh, mostly berarti matematika ya. Matematika, oke. Kalau pas tes itu kalian ada kendala nggak sih? Kayak misal waktu tes lagi sakit atau gimana? Untuk waktu tes sendiri, kayaknya aku nggak ada kendala, alhamdulillah. Juga waktu aku izin untuk tes itu diizinin juga sama pesantren, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah. Kalau Lutfi ada kendala nggak nih? Ada sih jujur banyak. Jadi itu kan pas hari H ini kan ada beberapa macam soal ya. Ada Iya. soal kepribadian, terus yang akademik sama satu lagi potensi skolastik. Iya, betul. Nah, jadi itu kan aku kebetulan di kursi kursi hitam gitu kan. Nah, jadi itu kalau misalnya kalian di kamera gitu, bakal akunya kan pendek, jadi kurang kelihatan gitu. Jadi langsung muncul notif, maaf muka Anda nggak kelihatan. Nah, pasti dicurigai dong, dicurigai. Saya nyontek, dikira apa gitu kan? Saya kayak Astagfirullah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua pas lagi tes soal akademik, itu tuh ternyata kebetulan jadi tuh tiba-tiba waktunya habis. Waktunya habis pas masih kerja 70%. Soalnya kan ada persentasenya. Saya masih 70%. Nah, itu kan bisa nge-chat admin. Langsung saya chat kayak maaf belum selesai. Saya masih mau sekolah di sini gitu. Terus tahu nggak di belakang siapa? Amin, semoga lulus. Saya shock dong denger ya. Kayak tapi alhamdulillah ya dia lulus. Mungkin karena doa kakaknya juga ya. Jadi kayak makasih ya udah doain saya, udah aminin. Alhamdulillah. Udah itu sih kendala gitu hari H tes gitu. Agak lucu ya kendala. Kalau Ilma nih gimana? Aduh, kalau Lutfi tadi agak lucu, kalau aku agak dramatis ya. Agak miris ya? Ya, jadi waktu itu kan Februari 2022 ya. Iya, Iya, kan lagi maraknya pandemi ini. Jadi ya aku kena juga waktu itu. Jadi waktu tes tuh benar-benar kondisi aku benar kurang fit, segak fit itu kayak mataku kunang-kunang, udah nggak kuat lihat layar laptop, apalagi durasi tesnya kan panjang banget ya, 5 jam. Itu aku juga bagiannya waktu sore. Jadi kayak udah nggak kuat, benar-benar nggak kuat, tapi ya alhamdulillah akhirnya memuaskan. Alhamdulillah. Reva nih. Kalau aku sendiri kendala itu si bukunya nggak bisa di-download. Jadi kan sebelumnya kan udah ada simulasi, Iya. tapi waktu hari H itu tuh nggak bisa dibuka, tapi akhirnya kayak chat sama adminnya kan, dan itu kayak adminnya itu nggak bales-bales. Sampai akhirnya ternyata emang aplikasinya sendiri down, soalnya kan banyak yang pakai juga kan. Iya. Ada sesi 1 itu udah, bahkan per sesi pun tuh udah banyak banget, akhirnya down, nggak bisa dibuka. Terus waktu ngerjain pun sama kayak Lutfi sih, itu kayak ada kan notif kayak aku waktu itu backlight, terus akhirnya kayak maaf mukanya nggak kelihatan, terus akhirnya aku pindah nih langsung geret kursi biar mendepani cahaya. Terus habis itu ada lagi kan matematika kan ngitung ya, ngitung kan gini kan nunduk ya, kan itu kamera nunduk, terus aku kayak maaf kayak pokoknya jangan lihat bawah nanti dikira nyontek gitu. Terus saya kayak terus aku gimana ngitungnya, jadi akhirnya aku ngitungnya tuh kayak gini, jadi gini terus kayak gini, tapi tetap lihat ke bawah ya, gimana lagi kan ngitung ya.
Tapi ya udahlah, untungnya tetap keterima. Itu juga ada ketakutan sih, kayak "Wah, aku dikira nyontek terus gak keterima ya." Itu mau jadi penghambat. Iya, bener banget. Sangat ketat ya. Kalau tadi kan sampai aplikasi tuh sempet down ya. Iya. Itu jadi telat dong tesnya apa gimana? Iya, telat sekitar setengah jaman gitu telat. Wah. Tapi untungnya, maksudnya waktunya tuh tetap dari kita pribadi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mulainya jam segitu, ya tetap aja waktunya kan yang bergulir itu tetap dari yang kita sendiri. Jadi bukan dari adminnya terus nanti kepotong gitu. Untungnya gitu sih. Oke, walaupun teman-teman semua banyak kendala nih, kan sekarang udah keterima dan jadi murid Manisan Cendekia Serpong. Apa sih, boleh dong kasih tahu tips and trick waktu persiapan atau waktu tesnya biar bisa jadi murid Manisan Cendekia Serpong? Ayo lebih. Apa ya? Kalau dari aku sendiri kan, jadi sebelum tes hari H itu kan udah ada simulasi ya. Nah itu tuh soal simulasinya kalian, kalau aku sendiri ya aku screen recording, aku pelajarin, kayak aku begadang, aku pelajarin semuanya satu-satu, ditelaah meskipun pas hari H-nya nggak keluar semua. Ya, tapi lumayan membantu sih, kayak at least ada soalnya yang mirip-mirip gitu kan, kayak matematika, IPA gitu-gitu. Itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, tentang apa tadi pertanyaannya? Tips and Tips trick. and trick ya, tips and trick. Untuk tips and trick, sebenarnya aku kurang untuk tips and trick ini gak ada tuh. Cuma ya mungkin belajar aja. Sama jangan lupa Tuhan juga, sering-sering berdoa semoga masuk, Iya. semoga dikabulkan. Sama juga kesehatan aja nanti waktu tes. Nanti kan kalau misalnya sakit, ya kayak bisa jadi susah gitu. Oke. Belajar aja, semangat pokoknya. Semangat. Kalau Ilma nih, Kalau aku mungkin jangan minder duluan di tengah jalan gitu. Kayak apapun kondisinya ya udah kerjain aja. Keterima nggak keterima nanti. Ya, itu sih positive thinking. Kalau aku sendiri yang penting restu orang tua sih. bener banget. Terus Itu selain restu orang tua juga keinginan diri kita sendiri juga keinginan orang tua. Jadi kalau misalnya nih cuma salah satu pihak doang yang ingin, itu sulit untuk dicapai. Jadi kalau bisa ya harus bisa. Itu orang tua mendukung, dari kalian sendiri itu juga emang ingin. Kalau misalnya orang tua dukung tapi kalian nggak ingin, itu bakal Iya, nggak enak juga sih. Jadi kayak ada yang ganjal kan dari doa-doanya gitu. Oke, makasih ya teman-teman semua buat tips and triknya. Sekarang nih, boleh dong kasih satu kalimat buat nyemangatin adik-adik kita yang bakal jadi calon angkatan 29 yang lagi berjuang untuk masuk IC. Satu kalimat. Ya malu. Boleh, Ilma dulu. Apa ya, mungkin jalur langit itu nyata ya teman-teman. Iya. Kalau dari aku sendiri apa ya? Just do the best and Allah do the rest. Wah, Kalau aku sendiri, semangat belajarnya dan semoga beruntung. Kalau aku apa ya? Kalian berusaha dulu yang terbaik, tapi nanti juga jangan lupa doanya itu diperkuat, karena doa itu juga punya persentase yang paling tinggi gitu. betul. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Yeay. Oke, setelah tadi kita melewati sesi yang lumayan serius nih, agak serius pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi pernah nggak pernah. Yeay. Jadi buat sesi kali ini, di tangan kalian semua udah ada 2 kertas nih. Boleh dong ditunjukin kertas-kertasnya? Kertas satu itu isinya pernah, dan yang satu lagi tanda X ya, tanda silang. Jadi aku jelasin dulu nih, aku bakal mungkin lontarin beberapa pertanyaan yang nanti jawabannya itu kalian tinggal ngangkat kertasnya. Kalau misal kalian merasa pernah, angkat kertas pernah. Kalau misal merasa nggak pernah, angkat kertas yang silang. Oke? Paham semua? Paham. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, pernah nggak pernah salah seragam? Oke. Pertanyaan kedua, pernah nggak pernah telat rego?
Wah, Lutfi sama Virus pernah ya? Pernah. Sampai jam berapa tuh gue? Jadi itu kebetulan ribu hari itu aku nonton tanpa memikirkan estimasi waktu saya nonton. Jadi masuk jam 12, keluar udah jam 3. Nyari parkirnya agak lama gitu, jadi makin lama datang nyampe jam 4 gitu. Disambut dengan satpam dan satu lagi. Kalau Virus nih sampai jam berapa sih? Kalau saya kebetulan baru kemarin ya, baru minggu lalu Regul awalnya kan Regul hanya niatnya mau ke museum aja nih, Museum Nasional Indonesia, naik kereta. Keluarnya itu habis zuhur katanya nih. Cuma waktu di kereta nih lapar. Jadinya kita mau berhenti di mana ya, sama teman-teman saya juga. Berhenti di backstage kali ya. Nah, di backstage cukup. Berhentilah di backstage kan, di Winter Exchange. Makan. Tahu-taunya udah jam 3. Ya, akhirnya udah kebablasan. Ya dilanjutin. Nanggung ya. Nanggung, Jalan aja. Nanggung aja. Ya akhirnya pulang ke sini jam 4:30 juga. Waduh, lumayan ya. Lumayan. Oh ya, sekedar informasi nih, Regul itu adalah kesempatan murid-murid Manchester City Serpong pada hari Minggu untuk keluar atau ketemu orang tua. Nah, kita sendiri punya batasan untuk Regul ini, yaitu sampai jam 3 sore. Jadi kalau misal teman-teman telat nih, lewat dari jam 3, ada konsekuensinya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah homesick waktu di IC? Wow, semuanya pernah kecuali Virus ya. Pro player. Karena SMP-nya udah sempet. Ya kemarin Iya, juga boarding ya. udah boarding, udah pesantren juga di sana. Jadi ya udah sering ngerasain lah ya. Udah sering ngerasain nangis di kamar mandi gitu. Gitu lah. Paling pernah juga sih, tapi nggak pakai sampai homesick, nangis ya gara-gara waktu mau pulang aja sih, waktu orang tua kan ngantar sini baru mau pulang, ya sedih berpisah gitu. Oh iya. Itu doang, habis itu kayak lupa tiba-tiba ya, tiba-tiba udah liburan sih. Pulang lumayan lagi, alhamdulillah. Tapi emang homesick di IC ini wajar sih ya. Hampir semuanya mengalami. Oke, pertanyaan keempat nih. Pernah nggak pernah lupa kalau besok ada ujian? Wah, Ilma sendiri nih pernah. Boleh dong diceritain pengalamannya, kok bisa lupa sih besok ada ujian? Itu kalau nggak salah ulangan ekonomi deh kayaknya. Waduh, ekonomi. Bisa-bisanya lupa padahal ekonomi ya. Kalian kalau nggak salah waktu itu tuh bukan ujian tapi kayak yang perbaikannya itu loh. Jadi kayak sore di luar jam KBM kan. Waktu itu aku kayak, ayo kalian masih di sini sih, kayak nungguin apa sih? Ayo pulang aja, udah siap pakai tas digandeng gitu. Apaan sih, kan ada perbaikan hari ini? Oh iya, belum beneran nggak persiapan apa-apa gitu ya. Ya udah, pasrah aja. Akhirnya perbaikan lagi. Alhamdulillah ya. Perbaikan lagi, abis perbaikan sama kita. Terus belajar kita sama. Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi pernah nggak pernah. Jadi pernah nggak pernah sibuk organisasi sampai time manajemen kalian tuh keganggu? Wah. Waduh, Iya. pernah semua ya. Semua. Boleh dong diceritain, mungkin Reva nih. Iya, soalnya di sini banyak banget kan event-event Iya, organisasi ekstrakurikuler tuh banyak banget. Dan jujur emang akademik itu juga banyak tugas, banyak kegiatan sendiri, banyak PR. Terus yang pokoknya nggak simple, jadi kayak harus kumpul sama temen, atau bukan hal yang bisa kita kerjakan dalam satu waktu doang. Jadi kayak akademik udah banyak, terus kita event juga banyak. Apalagi kalau kita megang eventnya banyak. Jadi ya udah, terus kayak sering sih kayak jadi kayak waktu buat belajar itu kadang juga dibuat event juga sih. Iya benar. Jadi kayak waktu belajar akhirnya ya jam tidur berkurang lah ya, berkurang. Di masjid Maksudnya sampai tidur ya. ketiduran. Terus kadang juga kalau mau ujian pagi-pagi udah bawa buku di mana-mana, soalnya kayak kemarinnya nggak sempet belajar, akhirnya juga di sela-sela waktu bahkan makan kadang masih ada aja
yang bawa buku, bawa Iya, kertas bener gitu. banget. Jadi kayak ya terkuras banyak. Nah, alhamdulillah berakhir sudah episode Squadcast kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk tamu-tamu yang telah mengisi episode kali ini, juga seluruh teman-teman yang telah terlibat di episode kali ini. Semoga episode Squadcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh penonton, thank you for watching. I'm Aurel, signing out. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!